Oke, kalau misalnya kalian itu pengen informasi yang lebih detail, kalian bisa langsung ke website Blackmagic-nya ini ya, ATEM Mini ataupun ATEM Mini Pro. Dan biasanya kalian bisa langsung aja search di Google. Nah, tetapi di sini ya intinya sama sih di sini. Cuman yang di Pro kan versi Pro ada tambahan tadi. Tuh, ini bisa kalian lihat secara detailnya. Tuh kan seperti ini teman-teman. Ini gampang kok teman-teman ya dipelajari untuk ini, termasuk efek duration ya. Ini ada beberapa varian tuh. Nah ini saya sekalian ya. Sekalian ya biar tuntas. For grid ATEM Mini models. Ini yang lebih dari 4 ya teman-teman. Ini dia bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kamera bro. Ngeri ya 10 kamera. Ini untuk yang ATEM Mini Pro yang tadi kita review. Ini ada yang Pro ISO juga. Entah perbedaannya apa ya. Para yang item ISO ini dia, ini ada ya ATEM Mini Pro itu powerful ATEM Mini 2 DVI transition green screen kemarin. Plus 5 record stream 4 clean feed of all input. Ini ke raw files ya teman-teman. Jadi dia langsung apa ya? Istilahnya misah teman. Kalau ini kan digabung, tapi ini dia bisa memisahkan diri gitu ya. Jadi masing-masing itu ya teman-teman. Jadi nantinya dia bisa raw file for ultra HD finishing gitu ya. Jadi bisa di-link ke Blackmagic RAW. Dan kalau untuk yang ini yang benar-benar gede banget ini dia 8 HDMI input teman. Kalau ini yang ATEM Mini malah nggak ada yang di sini. Nah ini dia. Oh pas banget ya yang ini tadi kita bahas teman-teman. Jadi ya kayak gini teman-teman. Jadi untuk yang Blackmagic monitornya gitu teman-teman. Dan ini nantinya ini yang tampilan yang satu ya teman-teman yang di output aja. Tapi untuk ketika kalian itu pakai di Blackmagic Pro yang Mini Pro gitu ya, itu nanti dia bisa untuk preview. Jadi di sini nanti ada 1, 2, 3, 4 kamera dan di sini ada untuk yang outnya sama yang programnya atau yang masih belum di switch gitu ya teman-teman, seperti itu gitu bro. Dan ini langsung terhubung ke laptop ya teman-teman. Jadi ini udah langsung ada resource-nya, kalian bisa lihat sendiri ya kira-kira ya seperti ini teman-teman. Jadi ini sangat mendukung sekali untuk misalnya nggak ada kameramen tuh, jadi kalian mau buat recording sendiri, live streaming sendiri kayak gitu ya bisa teman-teman, seperti itu. Tinggal ke kameranya aja gitu ya. Jadi kameranya pun juga sebenarnya ini ada juga yang pakai kayak Osbot, yang Osbot itu yang webcam kayak gitu ya teman, itu ada juga yang pakai kayak gitu, tapi kayaknya itu bisa direct langsung lewat wireless ya, yang nggak tahu lah ya teman, karena kita belum pernah pakai itu ya gitu. Jadi kita belum pernah pegang secara langsung untuk yang Osbot, cuman pernah lihat ya teman-teman di situ gitu ya, pernah lihat. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk pengkabelan yang cukup rapi ya. Jadi kalau misalnya digunakan untuk tiap hari stream terus, nah ini dia teman-teman. Jadi udah dirancang sedemikian rupa dan tidak terlalu tidak terlalu ruwet lah ya teman-teman, karena di sini memang perangkatnya kecil banget kayak gini lah. Dan ya ini cocok ya stream live interview kayak gitu teman-teman, seperti ini bisnis presentasi via Zoom. Ini ada live stream esport competition, education training, ini ada Kickstarter investor update tuh kan. Ini enak banget. Yang mungkin kalau kalian affiliate ya. Dan ini untuk kameranya di Blackmagic itu sebenarnya dia sudah ada ekosistem sendiri ya, dari kamera, switcher, software, action kamera, dia sudah ada nih teman-teman. Kayak gitu. Ini tapi di Sony ya. Ini Canon support Sony. Karena aku pernah lihat itu ada kamera yang ditujukan untuk live stream langsung ya teman-teman, kamera yang bisa tahan berjam-jam dari Blackmagic. Ini ada Lumix dan sebagainya. Oh ya, DSLR dia juga bisa connect ya. Pokoknya perangkat yang dia itu support untuk output ke HDMI gitu teman-teman. Output, oke, seperti ini on air gitu bro. Connect 5G, 4G, mobile data dan lain sebagainya. Ini ada teman. Oh ini yang on airnya gitu ya, seperti itu. Oke, kita bisa kendalikan secara langsung ya di situ. Nah ini dia, ini mirip ya punya aku sama teman-teman, Samsung Portable SSD T5, kita udah bahas ya di video shop kalau nggak salah ya. Ya ini mantap. Nah ini kabel Ethernetnya teman-teman, jadi udah langsung ini yang ISO mode. Wah enak teman-teman, kayak punya ini kalau misalnya kalian memang memiliki ketertarikan, karena aku juga di sini memang dari dulu ya teman-teman, aku udah ada ketertarikan sini, cuman karena keterbatasan ya, karena keterbatasan finansial, jadi aku tidak bisa ini ya, jadi kayak perangkat itu semua nyicil ya teman-teman, harus nyicil dulu. Bahkan tempatku untuk produksi video pun juga kalau kalian lihat di beberapa gitu ya, itu kan juga aku bertahap ya teman-teman, jadi tidak langsung jelek ini aku punya modal seperti ini dimodali, enggak teman-teman, jadi semuanya itu bertahap satu demi satu teman-teman. Ketika pas waktu aku dari SMA ya itu kan kerja itu teman, jadi nyicil satu persatu. Kalian bisa lihat perjalananku ya langsung di Rahman Cyber, karena sebelumnya kita sebelum di sini ya
Nah ini kan udah tak konekkan juga. Jadi sebelumnya memang kita di Rahman Cyber nih pembahasan semuanya, tapi sekarang udah kita coba untuk pisah ya teman-teman. Jadi untuk pisah di Rahman Cyber ini kita akan fokus lebih banyak fokus ke software. Quick Search ini lebih global teman-teman. Jadi lebih ke pertanyaan jawaban. Jadi spesifik secara langsung. Tetapi bukan berarti semua yang ada di sini enggak ya teman-teman. Jadi yang memang aku kuasai saja. Terus di sini untuk yang Rahman Cybercom. Jadi untuk yang pembahasan-pembahasan tentang multimedia, broadcast dan sebagainya, kita coba untuk tarik ke Rahman Cybercom ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik di sini ya, memang di sini faceless ya teman-teman. Tetapi di sini semuanya tak buat yang ada di sini ya itu tidak full AI loh teman-teman ya. Jadi kadang aku mikirnya kalau misalnya pas kayak gini itu kan ini video faceless dibuat dengan AI ini, enggak teman-teman. Jadi ini semua diproduksi nih. Kalau kalian lihat ini di sini adalah Samsung A50s teman-teman yang untuk kita gunakan untuk produksi. Semuanya di sini ya Rahman Cybercom, walaupun kita faceless di sini, tapi di sini fokus kita adalah bagaimana caranya kita itu bisa mentransfer tadi ya pengetahuan itu tadi. Mungkin ini bisa dibagikan ke teman-teman semuanya, ataupun nanti bisa kita lihat di waktu yang akan datang misalnya kayak gitu. Saya pas lupa gitu ya, lupa gitu misalnya lupa tentang sesuatu, jadi kita kayak mengulas lagi gitu ya, seperti itulah, itu ada fungsinya gitu teman-teman, fungsinya gitu. Oke, ini ada banyak sekali dan kita coba untuk melakukan manage ya di playlist. Nah kita coba ini playlist ini tak rombak terus ya, jadi kadang misalnya ya tiap kesempatan tuh kadang ini playlist rangkaian playlistku yang dulu kayaknya nggak kayak gini deh, ini tak rombak lagi gitu. Dan seperti itulah teman-teman ya. Jadi untuk manajemen bagaimana caranya agar kita itu bisa menyajikan berbagai macam informasi ini yang mungkin ini kalau misalnya kalian lihat ini tidak nice yang spesifik itu enggak teman-teman, tapi di sini lebih ke global yang berkaitan dengan komputer, multimedia, di situ semua di situ. Tapi ini kita coba untuk di playlistnya gitu ya, seperti itu bro, sehingga nantinya teman-teman itu tidak mengalami kesulitan dalam ini ya. Jadi di sini tidak harus ketika aku ngupload video dan lain sebagainya itu harus ini ditonton dan sebagainya, enggak, itu bukan tujuan kita. Jadi tujuan kita itu bagaimana bisa memperkaya di bagian sini ya, di playlistnya ini, karena saling berkaitan teman-teman, jadi kita tidak bisa denial ya, jadi saling berkaitan satu sama lain itu terkadang kayak gitu. Walaupun di situ tentu kita punya konsentrasi khusus misalnya di A atau di B kayak gitu bro, seperti itu. Dan ya ini pakai apa ini, Mac Pro ya, kita nggak pakai itu ya. Ini edit DaVinci Resolve. Soalnya kayak gini itu kan investasinya memang besar teman-teman. Kalau perangkat multimedia itu gede-gede teman-teman, softwarenya terus hardwarenya itu gede-gede. Jadi kalau misalnya yang udah punya finansial yang oke sih ya ini gampang untuk masuk kayak gini. Jadi beli kamera yang bagus kalian itu udah bisa ini, apalagi tambah punya ilmu kayak gitu ya udah ibarat kata itu udah dapat ini ya. Jadi udah di jauh lebih di depan garis finish lah ya teman, seperti itu. Nah ini ada standar inputnya di sini teman-teman, kalian bisa pause saja atau kalian bisa lihat langsung di website Blackmagic ya teman, seperti itu. Automatic convert any HDMI input format. Nah ini dia tuh, dan ini udah standar ya, lumayan lah standar untuk broadcast teman-teman. Dan sekarang perangkat semakin kecil bandingkan sama dulu ya, dulu perangkat besar-besar gitu ya dan harus bawa berat-berat tuh. Include free ATEM software control ya. Nah ini dia seperti inilah ya teman-teman. Nah ini saya contohnya langsung. Ini ada bagian programnya, ini bagian preview. Jadi preview itu yang kalian bisa persiapan di sini. Ketika kalian itu tekan, nah baru ini nampil. Pokoknya yang nampil ini adalah yang tampil di layar. Ya di layar misalnya Videotron ataupun di layar yang besar gitu ya teman-teman, yang di live event yang besar. Ini add hardware dan sebagainya. Ini terus ada style CPU. Ini ada perangkat-perangkat lainnya ya teman-teman, pendukung lainnya juga. Kayak gitu ya, part terpisah. Ternyata ada ininya juga ya teman-teman ya. Jadi udah ada template-nya sekalian ya di sini ya. Keren ya di bagian kontrolnya ini ya. Kita belum pernah coba soalnya teman-teman di sini. Ya itu karena memang bukan perangkat kita teman-teman. Jadi kita tidak bisa benar-benar explore secara langsung. Kalian bisa dukung kita dengan ya berbagai macam cara yang ada di sini lah ya. Seperti itu agar kita juga bisa inilah. Jadi kalau misalnya itu udah punya sendiri itu enak teman-teman kalau misalnya mau ini. Apalagi kalau misalnya perangkat perekaman dan sebagainya itu udah oke. Jadi untuk membagikan informasi atau pengetahuan itu jauh lebih enak gitu ya mungkin tampilannya. Oke. Nice mix kayak gini bro. Oke teman-teman, jadi ini sedikit tambahan dan kalian sebenarnya bisa. Nah ini langsung ya, ini ada bagannya juga teman-teman di sini. Kamera ini masuk ke sini, kalau ke sini langsung diedit. Bisa langsung live edit ya. Tuh. Live edit kayak gini men. Mungkin yang di ini ya, di sepak bola ya teman-teman. Jadi yang bagian sana itu mungkin sesibuk ini ya, ngeri ya. Ini ngeri ya, ini harus konsentrasi bener ya teman-teman kayak gini. Tuh. Local area network, ini ke stream bright, ini langsung ke sini teman-teman. Dan ini ya untuk mendukung usaha kayak gini sekarang karena udah digital kayak gini teman-teman ya, seperti ini record to encoder. Dari sini memang banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan teman-teman dari websitenya. Ini udah cukup komplit informasi yang dia itu tampilkan di sini gitu ya. Thunderbolt ini dia support sampai 40 gigabit per second. Nah ini untuk kerja bareng ya, teamwork ya, Blackmagic ya kayak gitu ya, termasuk softwarenya DaVinci Resolve itu juga ya tujuannya memang ke teamwork ya, kerja sama tim.
Nah ini software DaVinci Resolve ya, software kita ini udah cukup komplit. Ini untuk Adobe Premiere yang dulu kita pakai tapi udah lama banget, karena sekarang subscription itu ya teman-teman. Nah dulu kan ada di sini ada yang CS5 tapi udah lama banget, dan sekarang udah kita nggak pakai itu, pakainya DaVinci Resolve sama software-software yang lebih ringan ya, kayak CapCut ya gitu. Oke, alright. Adalah harga dalam bentuk dolarnya, teman-teman. Perbandingannya ngeri ya, sebegini. Ini ada mini ekstrim ini sampai segini ya. Ini 15 sampai 20 juta ya, berarti. Sini. Ini untuk yang tadi. Oke. Alright. Ya, DaVinci Resolve 21 teman-teman. Di sini tuh. Ini 295 itu harga yang ada di US nih. Kalau kalian ganti ke Indonesia itu jadi 400 juta, 400 dolaran. Gitu, Bro. Oke, teman-teman. Nah, kalau ini udah selesai ya. Apa enaknya di split ya? Coba deh nanti kalau misalnya nanti kita post editingnya nanti tak gabungin, ya berarti nanti gabung agak panjang durasinya. Tapi kalau misalnya kita bisa, kayaknya mau tak gabungin aja teman-teman di sini, daripada nanti dipisah terlalu banyak juga gitu ya. Gitu nanti kita bisa buat chapter